Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Awam wa qala al-musannif, sampailah kita pada al-awwalu min sifatil wajibatil ta'ala al-wujud. Yang pertama daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-wujud. Ya. Fakhtulifa fi ma'nahu faqala ghairul imam al-Asy'ari wa man tabi'ahu. Ya, berbeda pendapat para ulama tentang memaknai daripada wujud. Termasuk di sini pendapat selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya seperti Imam Ar-Razi dan para pengikutnya. Nanti akan berpengaruh terhadap penentuan daripada sifat wajib bagi Allah. Wujud ini termasuk sifat atau bukan. Ya. Menurut Imam selain Imam Asy'ari, al-wujudu hiya al-halu al-wajibatu lidzat madamatidzat. Jadi wujud ini adalah suatu keadaan yang wajib melekat pada suatu zat selagi zat itu ada. Contoh, keadaan ini wahadil hal la tu'allilu bi'illatin. Keadaan yang melekat, wujud yang melekat pada zat ini tanpa disebabkan oleh sesuatu, yaitu tanpa disebabkan oleh sesuatu yang mengadakan. Wa makna qawliha halan, maknanya ini hal, anna halam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahad walam tanhaqqa ila darajatil mahdum hatta takuna adaman mahdun. Kenapa dinamakan dengan suatu keadaan? Wujud itu suatu hal, keadaan, karena tidak bisa naik sampai ke derajat maujud. Jadi atas sampai bisa disaksikan itu namanya maujud, terus ke bawah sampai tiada namanya mahdum. Lah tengah-tengah dari beda itu adalah al-hal. Tidak sampai maujud, tidak sampai ke bawah, tidak sampai mahdum. Apa yaitu ya wasitotun bainal maujud wal mahdum. Jadi tengah-tengah antara maujud dan mahdum itu namanya al-hal. Fawujudu, contoh begini, fawujudu zaidin masalan halun wajibatun lidzatihi. Maka adanya Zaid, adanya seorang Zaid misal, itu adalah suatu keadaan yang melekat pada zatnya Zaid, suatu keadaan yang harus ada pada Zaid. La tanfakuan, tidak mungkin terpisah. Jadi orang Zaid berarti ya dia itu keadaan Zaid itu, yaitulah wujudnya Zaid yang melekat pada zatnya Zaid. Ya. Wa makna qaulihim la tu'allilu bi'illatin, sedangkan makna tidak ada sebab apapun, anna halam tansa'an syai'in, maka tidak terwujud, tidak timbul dari sesuatu. Beda dengan permasalahan seperti ini. Misalnya qauli zaidin qadirun. Zaid itu mampu untuk berjalan, Zaid itu mampu untuk berdiri, Zaid itu mampu untuk melakukan aktivitas. Maka dia mampu berjalan itu adalah timbul dari kemampuan Z untuk melakukan perjalanan tersebut. Paham ya? Jadi sifat qadiron, Z itu mampu berjalan, Z itu mampu berdiri adalah muncul dari kemampuan si Z. Beda dengan adanya Z tadi, itu la tu'allilu bi'illatin, ya adanya ya sudah, Z itu adanya, Z ya ada itu. Nah, beda dengan Z mampu berjalan, Z mampu berdiri, maka itu timbul dari kemampuan dia untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu berjalan. Ya, maka kemampuan Z itu, dan adanya Z, dua-duanya adalah suatu keadaan. Halani qaimani bidzati, suatu keadaan yang menempel. Jadi wujudnya Z juga hal, keadaan. Kemampuan Z dia bisa berjalan adalah keadaan yang menempel pada zatnya si Z. Nah, sama-sama tidak bisa dirasa
dengan panca indera. Maksudnya tidak bisa, kemampuan zat kan dia berjalan bisa dilihat, tapi kemampuan dia sampai dia bisa berjalan di mana letaknya kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan efeknya atau akibatnya. Maka yang pertama, wujudnya zat tanpa ada ilah, tanpa ada sebab. Ya adanya dia, ya zatnya itu. Nah, beda dengan yang kedua, kemampuan zat itu ada sebabnya. Kemampuan dia berjalan karena ada kemampuan yang muncul, yang timbul dari zatnya atau diri si zat tersebut. Wa hadza dzabitun li hali nafsika. Yang dinamakan pertama tadilah itu yang dinamakan dengan keadaan nafsiyah, dia sendiri tanpa ada sebab. Wa kullu halin qaimatin bidatin ghairi mu'allalah bi'ilatin tusamma sifatun nafsiyah. Sedangkan suatu keadaan yang berdiri sendiri dengan zatnya itu dia, tanpa ada penyebab, tanpa ada suatu sebabnya, maka dinamakan dengan sifat nafsiyah, yang mana akal ini tidak bisa menerima tanpa ada dia. Jadi zat itu ada, zatnya zat ada. Lah, mana yang menempel pada zatnya zat itu ada? Ya ada itu ya zatnya ada itu. Zatnya zat ada itu namanya ada. Itulah gambarannya ya. Nah, jadi tidak mungkin tergambar menurut akal misalnya sifat nafsiyah tadi. Seperti misalnya suatu benda terletak di suatu tempat. Nah, itu berarti kan bendanya ya itu, dia ada di situ. Maka yang bisa kita lihat adalah karena bendanya terletak di situ. Wa ala hadzal qaul huwa qaul wujudi halan fadzatullah ta'ala ghairu wujudi. Maka ini perkataannya mengatakan bahwasanya wujudnya Allah adalah suatu keadaan wujudnya Allah, kemudian zatnya Allah itu adalah beda yang lain. Jadi zatnya Allah sendiri, yang kita bahas adalah wujudnya Allah, gitu ya. Wa dzawatil hawadisi ghairu wujudati. Kemudian adanya suatu alam, adanya selain Allah ini adalah bukan wujud dari wujudnya Allah, gitu ya Bang. Jadi bukan wujud daripada wujudnya Allah. Jadi zatnya Allah, wujudnya Allah adalah selain zatnya, dan wujudnya yang lain bukan wujud daripada wujudnya Allah, gitu ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan nanti perkara pembahasan yang lain, pendapat daripada Imam Asy'ari kita teruskan dengan pembahasan yang berikutnya. Kesimpulannya pembahasan kali ini, menurut Imam selain Imam Asy'ari, Imam Ar-Razi dan pengikutnya, bahwasanya wujud adalah suatu keadaan yang menempel pada zat itu, atau bisa dikatakan dengan sifat nafsiyah, yaitu adanya tanpa ada sebab suatu yang lain. Jadi yang zatnya itu ya wujud yang menempel di zat tersebut. Begitulah, mudah-mudahan diberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.